Kita bahas hukum Archimedes. Nah, tahukah kamu bahwa kalau kita ukur berat suatu benda di udara dan di dalam fluida, misalnya air, beratnya berbeda. Berat benda di udara, benda yang sama ya, ini berat mahkota ini di udara lebih besar dibanding berat mahkota ini kalau dia ada di dalam fluida, contohnya air. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam hukum Archimedes. Mengapa demikian? Nah, kita bicara hukum Archimedes itu kita bicara tentang gaya ke atas atau yang disebut gaya apung yang dialami setiap benda yang berada di dalam fluida. Oke. Nah, gaya apung itu adalah selisih antara berat benda di udara dan berat benda di dalam secair. Oke, jadi berat benda di udara lebih besar dikurangi dengan berat benda dalam secair, selisihnya merupakan gaya apung atau gaya ke atas yang dialami oleh setiap benda. Oke. Nah, tentu kamu tahu bahwa jika kita memasukkan sebuah benda bervolume ke dalam suatu tempayan berisi air, maka permukaan air yang awalnya seperti ini di bawah sini akan naik permukaannya karena kamu masukkan sebuah batu yang punya volume tertentu. Oke. Nah, bunyi hukum Archimedes itu adalah gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ini adalah bunyi hukum Archimedes yang sudah dari SMP kalian tahu. Jadi berat besarnya gaya ke atas yang dialami ini batu sama dengan berat secair yang tumpah. Karena kalau ini air penuh, kemudian kamu masukkan batu, pasti airnya tumpah kan. Nah, air yang tumpah seluruhnya ini, yang kalau kita ukur dia punya berat dari secair yang tumpah, itulah bersama dengan besarnya gaya apung yang dialami batu ini. Oke, gaya apung itu yang menyebabkan dia lebih ringan kalau diukur beratnya di dalam secair. Oke. Nah, kita lihat bunyi dari hukum Archimedes itu harus kalian pegang kuat karena gaya apung sama dengan berat secair yang dipindahkan. Jadi tinggal kita hitung berat secair yang dipindahkan ini berapa. Nah, caranya adalah perhatikan, gaya apung sama dengan berat dari secair yang dipindahkan. Berarti massa dari secair ini dikali percepatan gravitasi, ya kan? Berat W sama dengan ini di sini Pak ganti FA atau gaya ke atas atau gaya apung sama dengan M kali G. M di sini adalah massa dari secair yang keluar atau tertumpah. Maka ingat, massa jenis rho sama dengan massa per volume. Massa jenis sama dengan massa per volume. Sehingga massa sama dengan massa jenis dikali volume. Volume apakah ini? Volume dari secair yang tumpah, ya kan? Maka kita gantikan M ini dengan rho V, maka persamaan ini menjadi FA sama dengan rho kali G kali V. Oke. Nah, perhatikan ini adalah persamaan dari hukum Archimedes yang bisa kita gunakan untuk menghitung gaya ke atas yang dialami oleh setiap benda yang kamu masukkan di dalam fluida. Kalau fluidanya minyak, maka tinggal masukkan massa jenis minyak, terus percepatan gravitasi dan volume minyak yang tumpah. Oke. Nah, sekarang perhatikan, FA adalah gaya Archimedes, rho adalah massa jenis secair, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, perhatikan, tentu kalian pernah melakukan percobaan untuk mengukur volume dari suatu batu yang bentuknya sembarang. Cara mengukur volume dari batu yang bentuk sembarang adalah dengan menghitung volume dari secair yang dipindahkan. Jadi volume dari air yang tumpah ini sama dengan volume batu ini, sehingga volume V ini adalah volume secair yang dipindahkan yang sama juga dengan volume benda. Jadi kalau suatu benda dimasukkan dalam secair, kamu tahu volumenya, kamu bisa hitung dia punya percepatan gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut. Nah, kita langsung pada contoh soal.
Nah, diketahui berat sebuah benda di udara adalah 100 Newton. Oke. Sedangkan bila ditimbang dalam air, beratnya adalah 50 Newton. Oke. Massa jenis benda tersebut adalah titik. Jadi ditanya massa jenis benda. Nah, kalau massa jenis air tentu 1000 kg per meter pangkat 3. Itu kalian harus hafal. Nah, diketahui W adalah berat benda di udara. Oke, berat benda di udara, ini udara adalah 100 Newton. Berat benda di dalam fluida 50 Newton. Berarti kalian bisa tahu dia punya gaya ke atas, karena gaya ke atas sama dengan berat benda di udara kurang berat benda di dalam fluida. Ditanyanya adalah massa jenis dari benda yang dimasukkan dalam fluida ini, di dalam air ya. Mari kita lihat. Nah, pertama bahwa gaya ke atas sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam fluida air. Nah, tinggal 100 kurang 50 adalah 50 Newton. Maka gaya ke atas 50 Newton. Oke, kalau sudah dapat gaya ke atas, ingat gaya ke atas itu adalah massa jenis. Massa jenis di sini adalah massa jenis fluida. Oke, dikali percepatan gravitasi dikali volume dari fluida yang tumpah yang sama dengan volume benda. Jadi ini kita pakai volume benda ya. Sehingga volume sama dengan, kita balik persamaan ini, volume sama dengan gaya ke atas dibagi rho kali G. Sehingga gaya ke atas 50 dibagi massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dikali G-nya 10 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah volume dari benda yang dicelupkan tadi adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Oke. Kenapa? Karena ini kan 0 ini habis dengan 0 yang ini ya kan. Sisa 1000 kita kasih naik di atas per, jadi pangkat minus 3. Nah, kemudian ini adalah volume dari benda ya. Ini adalah volume dari benda. Karena volume dari benda sama dengan volume secair yang dipindahkan. Oke, lanjut. Ingat ya, bahwa rho massa jenis itu sama dengan massa per volume. Volumenya kita sudah dapat, sekarang massanya yang kita harus cari. Massa dari benda adalah kita cari bagaimana? Massa dari benda, ingat bahwa berat benda sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Berat benda di udara tadi adalah 100. Maka kita cari massa. Massa sama dengan W per G, 100 per 10 sama dengan 10 kg. Jadi kita sudah dapat semua, kita masukkan di sini. Massa jenis sama dengan 10, massanya 10 kg bagi volumenya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 10 bagi 5 2, 10 pangkat minus 3 naik ke atas jadi 10 pangkat 3. Hasilnya massa jenisnya adalah 2000 kg per meter pangkat 3. Nah, ada 3 kemungkinan yang dialami oleh setiap benda yang kita celupkan atau kita masukkan ke dalam fluida atau zat cair ya. Dalam hal ini benda itu bisa saja mengapung, dia bisa tenggelam, atau dia bisa melayang. Mari kita lihat. Syarat untuk benda itu mengapung di dalam zat cair adalah massa jenis dari benda yang kita masukkan dalam zat cair itu rata-ratanya harus lebih kecil dari massa jenis dari fluida itu. Contoh gabus yang terapung di dalam kalau kita taruh dalam air, karena gabus itu punya massa jenis lebih kecil dari massa jenis fluida. Sedangkan kalau tenggelam, artinya kebalikan, massa jenis dari benda, contohnya besi, dia tenggelam di dalam air karena rata-rata massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air. Oke. Kemudian kalau melayang, nah melayang ini berarti massa jenis benda rata-rata sama dengan massa jenis dari fluida. Ini adalah satu hal yang penting untuk kalian ingat ya. Nah, syarat untuk mengapung tentunya karena berat dari benda, syarat mengapungnya berat benda sama dengan gaya ke atas, sehingga seimbang berat dan gaya ke atas yang dialami benda itu sama. Nah, kalau syarat dia tenggelam berarti beratnya lebih besar daripada gaya ke atas yang dialami benda tersebut. Kriteria dari suatu benda dikatakan mengapung adalah volume benda di dalam fluida itu lebih kecil dari volume benda total. Oke. Sedangkan peristiwa melayang artinya
seluruh volume tercelup atau volume benda itu volume benda yang ada dalam fluida BF ini itu sama dengan volume benda seutuhnya. Oke. Cerita bagaimana hukum Archimedes ini ditemukan juga unik. Tentu kalian mungkin sudah tahu dari SMP ya. Nah, pada suatu hari Archimedes, orang yang telah menemukan hukum Archimedes ini, diminta oleh Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya ini mahkota murni atau mahkota yang telah dicampur dengan perak. Nah, Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh hingga ia merasa sangat letih dan menceburkan dirinya ke dalam bak mandi umum yang penuh dengan air. Lalu ia memperhatikan, ternyata ada air yang tumpah ke lantai dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Kira-kira jawabannya seperti apa ya? Lalu ia bangkit, berdiri, dan berlari sepanjang jalan ke rumah dengan telanjang bulat. Wow! Seketika setibanya di rumah, ia berteriak pada istrinya, "Eureka, Eureka!" yang artinya sudah kutemukan, sudah kutemukan. Lalu ia membuat hukum Archimedes. Kira-kira bagaimana ia menemukan hukum Archimedes? Ada yang tahu? Sebentar kita lihat ya. Dengan itu ia membuktikan bahwa mahkota raja telah dicampur dengan perak. Jadi tukang yang berbohong ini mendapat hukuman mati. Lalu bagaimana sehingga Archimedes ini bisa menemukan hukum Archimedes? Ini yang dilakukan Archimedes. Nah, berhubung Archimedes sudah mengetahui konsep dari massa jenis, maka yang pertama dia cari emas asli yang masanya sama dengan massa mahkota. Kemudian yang kedua yang penting adalah dia mencari tahu apakah volume emas asli ini itu sama dengan volume mahkota. Nah, supaya ada perbandingan. Nah, perhatikan kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa massa jenis emas pasti satu. Dia punya nilai pasti sama di mana-mana. Kalau massa mahkota sama dengan massa emas murni, pasti volume mahkota juga sama dengan volume emas murni walau bentuknya beda ya. Nah, kenapa? Kalau volumenya sama maka pasti terbuat dari emas asli. Kalau volumenya beda tentu sudah emas campuran. Dan ternyata didapati bahwa volumenya berbeda. Bagaimana dia tahu volume benda yang volume dari itu mahkota yang bentuk sembarang? Dengan merendamnya di dalam air sehingga saat cair yang tumpah keluar itu menunjukkan volumenya. Eureka, dia telah menemukan hukum Archimedes dan tukang yang berbohong tadi mendapat upahnya yaitu dihukum mati. Demikian pembahasan tentang hukum Archimedes.